Para sahabat, saya melanjutkan bicara esme memandang desa. Kali ini saya akan berbicara tentang elitisme. Ini sebuah pandangan, sebuah keyakinan yang memusatkan diri pada elit. Pada intinya teori elit itu memandang bahwa setiap tindakan manusia, termasuk membentuk organisasi, itu akan selalu memunculkan segelintir orang yang berkuasa dan kemudian menindas orang banyak. Elitisme berbeda dalam beberapa hal kalau dibandingkan dengan pluralisme. Pluralisme itu memiliki standar positif normatif, yaitu demokrasi, kompetisi, kebebasan, pembatasan kekuasaan, dan seterusnya. Ini standarnya standar Amerika, standar Barat. Kemudian pluralisme itu mempunyai cara pandang negatif. Dia akan mengorek, akan menunjukkan sesuatu atau fakta yang kira-kira berbeda dengan standar positifnya, seperti korporatisme negara. Karena pluralisme itu tidak suka pada peran negara yang besar, maka ketika ini ada negara yang terlalu berperan aktif, maka mereka punya konsep entah itu otoritarianisme atau korporatisme negara. Teori pluralisme juga memandang bahwa desa itu adalah kepanjangan tangan negara, atau sebagai bentuk korporatisme negara, dibentuk sedemikian rupa oleh negara secara tunggal dan seragam. Pluralisme juga mengorek atau mengkritik tentang klientelisme, patronase, dinasti. Jadi dinasti itu maupun patronase, klientelisme itu ya hubungan sangat dekat. Dia mengganggu kompetisi, mengganggu kebebasan, mengganggu regenerasi. Mereka juga akan mengatakan bahwa kalau masa jabatan kepala desa terlalu lama itu akan mengganggu demokrasi, mengganggu regenerasi, mengganggu kompetisi, mengganggu human achievement, dan sebagainya. Jadi itu pluralisme standarnya seperti itu, tetapi kalau elitisme itu dia tidak punya standar normatif positif. Dia tidak punya bayangan masyarakat yang baik itu seperti apa. Dia lebih banyak berbicara realisme dalam kenyataan bahwa setiap organisasi, entah itu negara, partai politik, birokrasi, desa, itu akan selalu memunculkan segelintir orang yang berkuasa. Karena itu elitisme itu suka menggunakan konsep oligarki. Oligarki itu segelintir orang. Dia berbeda dengan monarki atau despotisme. Kalau despotisme atau monarki itu berpusat pada satu orang, yaitu raja. Tetapi kalau elitisme ini memperhatikan segelintir orang. Ya, segelintir orang itu ya bisa 2, bisa 3, atau 1000 kalau dibandingkan dengan jutaan itu termasuk segelintir. Jadi ini yang menjadi perhatian itu soal oligarki, berasal dari Robert Michel yang berbicara partai politik, itu bahwa setiap organisasi yang demokratis sekalipun itu akan memunculkan hukum besi oligarki. Demikian juga dengan ruling elite, elit yang berkuasa, atau belakangan yang sering disukai oleh orang-orang neolib itu konsep elite capture. Jadi penyerobotan elit. Mereka melihat bahwa penyebaran kekuasaan, kewenangan seperti desentralisasi, seperti rekognisi, seperti distribusi dana desa itu akan sangat tidak efektif karena akan dirampas oleh segelintir elit. Jadi menurut mereka itu bahaya bagi desentralisasi adalah perampasan elit. Nanti otonomi daerah, otonomi desa itu
akan dikuasai oleh segelintir orang. Ketika saya berbicara tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, ini sebagai bentuk remaking the new state, membuat negara baru, ada yang menyampaikan kritik bahwa saya dinilai terlalu simplifikasi. Dia mengatakan bahwa kemanapun pindah itu akan tetap dikuasai oleh oligarki. Ya, saya tidak berkomentar langsung terhadap itu, tetapi prinsipnya ya teori oligarki, teori elit capture itu teori yang itu sudah lama sekali. Kemanapun kekuasaan pergi, mereka akan ngomong tentang elit. Karena tidak punya resep normatif, lalu dia ya intinya dia akan berbicara ya desentralisasi itu pasti akan dimakan oleh elit. Padahal sebenarnya salah satu solusi untuk mengatasi elitisme itu adalah penyebaran kekuasaan. Artinya sebenarnya pluralisme yang saya sudah bahas sebelumnya itu adalah solusi bagi elitisme. Dengan demikian ya, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara itu sebenarnya juga untuk melakukan penyebaran kekuasaan kekayaan supaya itu tidak menggumpal dikuasai oleh segelintir elit yang sudah bercokol di Jakarta. Ya tentu nanti di Nusantara juga akan terbentuk elit, tetapi sekurang-kurangnya ya itu tidak ada persekongkolan yang begitu kuat antara kota Jakarta, kemudian kapitalisme global, kemudian birokrasi, teknokrat dan sebagainya, itu membentuk satu oligarki yang tidak tampak. Jadi artinya ini kekuasaannya juga disebar ke sana, diratakan. Ya, paling tidak nanti aktor-aktor lokal di tanah Kalimantan itu juga bisa berperan supaya semuanya nanti tidak dikuasai oleh orang Jakarta. Sekurang-kurangnya juga itu menjadi perhatian penting bahwa ini membuat negara baru, bahwa ini adalah pemerataan keadilan, sehingga harus ada kesadaran, ada kedaulatan, ada spirit tuan rumah di negeri sendiri. Kalau nggak ada spirit itu, ya nanti oligarki akan terjadi. Jadi ini yang namanya elitisme itu ya teorinya begitu, tampak meyakinkan. Tetapi ya itu jalan di tempat. Itu namanya involusi ya, ngomongnya itu terus. Sama ketika mereka memandang desa, ya desa itu bagi elitisme adalah situs kekuasaan elit, situs oligarki, situs elit capture. Jadi artinya desa itu rumahnya elit, bukan rumahnya orang banyak, bukan rumahnya rakyat. Ketika para kepala desa bergerak menuntut 9 tahun masa jabatan, maka orang-orang yang menggunakan elitisme mengatakan bahwa oh ini akan melanggengkan kekuasaan. Ini kepala desa itu elit yang akan melanggengkan kekuasaan. Ada juga yang mengatakan oh ini akan memperkuat oligarki. Sama dulu waktu kami tahun 2008 itu mengajukan sebuah usulan ke sebuah lembaga bohir. Pada waktu itu kami mempersiapkan pembentukan pengetahuan dan gerakan supaya bisa mempengaruhi kebijakan untuk mengadvokasi RUU Desa pada waktu itu. Ya, lembaga bohir itu mengatakan begini, kami tidak berkepentingan dengan otonomi desa. Karena otonomi desa itu identik dengan elit, identik dengan kepala desa. Dia tidak berbicara tentang orang banyak. Itu pendapatnya ya. Tapi apa? Setelah undang-undang desa jadi, lembaga bohir itu membiayai banyak LSM menikmati, memanfaatkan undang-undang desa. Tapi yang dimanfaatkan hanya sekedar uang. Berbicara tentang transparansi partisipasi dalam pengelolaan uang. Nah ini kan aneh ya. Jadi saya sebut sebagai penumpang pemanfaat.
Jadi mereka tidak akan berbicara tentang desa secara utuh, secara kolektif, yang berbicara otonomi dan demokrasi seperti republik kecil. Dia hanya berbicara transparansi, partisipasi, governance, tata kelola. Itu ciri khas neoliberalisme. Jadi artinya apa? Artinya mereka bicara partisipasi, bicara transparansi itu dalam rangka untuk memerangi elit. Karena lembaga Bohir itu bisa saja karena pandangannya itu neolib, maka dia tidak pengen ada elit yang kuat, tidak pengen desa itu kuat, tidak pengen kepala desa itu kuat. Karena itu harus digerogoti dengan konsep-konsep tata kelola, akuntabilitas, transparansi, partisipasi. Ya, jadi ini jauh dari spirit dari tujuan Undang-Undang Desa yang nomor 1 namanya desa kuat. Dan itu ya nggak akan ngefek apa-apa. Soal transparansi, keterbukaan informasi publik itu tidak akan ngefek apa-apa, tidak akan membawa akibat apapun. Termasuk ketika Profesor mendiang, Profesor Cornelis Lee berbicara bahwa masalah apapun ya, dari penjuru Afrika sampai pelosok Indonesia, masalahnya berbeda-beda tapi solusinya satu, good governance. Ya, yang tidak membawa akibat apapun. Jadi ini orang-orang yang sebenarnya bukan penganut elitisme tapi memanfaatkan temuan, memanfaatkan studi elitisme. Ini loh, kalau desa itu dikasih uang nanti akan dirampas oleh segelintir elit, oleh kepala desa dan teman-temannya. Karena itu ini harus harus dilawan ya dengan tata kelola, dengan good governance ya, dengan fiduciary system, dengan kontrol anti korupsi dan sebagainya ya. Jadi artinya begini, elitisme itu ya ngomong tentang kekuasaan elit dan ujungnya nanti korupsi. Ya, artinya kekuasaan itu pasti korup, kekuasaan yang lebih absolut itu menimbulkan korupsi yang lebih absolut. Jadi artinya ini elit ini anti kekuasaan. Ya. Jadi pendekatannya bersifat defisit atau kalau bahasa Profesor Purwosantoso ini cara pandang yang patologis. Melihat apapun patologis ya, dengan kekuasaan yang buruk, dengan elit yang berkuasa, korupsi, oligarki dan sebagainya. Jadi teorinya ya itu saja. Menurut saya ini teori yang tidak mencerahkan, tidak membebaskan. Bagaimana membuat desa yang kuat sekaligus demokratis? Tidak bisa. Kalau misalnya para pengguna, para pemanfaat atau orang-orang yang memanfaatkan temuan teori elit itu mereka gunakan untuk memperbaiki tata kelola, itu pekerjaan teknokratis yang hanya membuahkan kesia-siaan. Saya sudah ngomong banyak itu ya. Jadi kalau Anda ngomong desa ya lihatlah secara utuh. Jangan hanya predel-predel bahwa demokrasi tata kelola itu jangan dianggap sebagai sektor. Seperti hanya sektor pertanian, sektor pariwisata yang melakukan mutilasi terhadap desa. Ya, sekali lagi ini teori elitisme itu ya begitu, pokoknya intinya desa itu adalah situs oligarki, bukan situs demokrasi, bukan situs yang lain. Oligarki nanti ujungnya korupsi dan mereka itu tidak punya solusi kecuali orang-orang yang memanfaatkan itu, atau dengan kata lain bahwa temuan studi elit atau teori elit itu membenarkan datangnya neoliberalisme. Bahkan ini kan sebenarnya berbeda. Elitisme sama neoliberalisme itu berbeda, tapi bisa bersekongkol. Yang intinya mereka itu melemahkan desa. Jadi memperalat desa, memanfaatkan desa untuk kepentingan studi mereka, untuk jadi dokter mereka, untuk jadi profesor mereka, untuk proyek mereka dengan cara menghisap
memperalat data dari desa. Orang-orang itu berbondong-bondong meneliti, menyita waktu banyak orang, mewawancarai kepala desa yang begitu panjang, nanti ujungnya, oh kepala desa, kau itu oligark, kau itu elit, ya, itu namanya dusta. Ya, jadi ini orang-orang kritis yang dusta, tapi kritis tidak mencerahkan sama sekali. Ini hanya kritis untuk kepentingan mereka sendiri, membenarkan datangnya intervensi, datangnya instrumentalisasi, datangnya neoliberalisasi yang sebenarnya itu melemahkan desa dan sekaligus juga melemahkan rakyat.